kita tentang sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi pada manusia dibagi menjadi dua. Yang pertama reproduksi pada laki-laki dan satu lagi pada perempuan. Organ reproduksi pada laki-laki dibagi menjadi 9 bagian. Yang pertama itu vas deferens, yang kedua uretra, yang ketiga penis, yang keempat ada skrotum, yang kelima itu ada testis, yang keenam itu ada epididymis, dan yang ketujuh itu adalah kelenjar Cowper, yang kedelapan kelenjar prostat, dan yang kesembilan itu vesicula seminalis. Nah, coba kita lihat keseluruhan bagian-bagian dari organ reproduksi pada laki-laki. Inilah bagian-bagiannya. Nah, sekarang kita coba acak. Apakah kita bisa mengingatnya? Kita mulai dari nomor 4. Nomor 4 itu ada skrotum, nomor 5 itu testis, kemudian ada nomor 6 epididymis, kemudian ada nomor 1 itu vas deferens, kemudian nomor 9 itu vesicula seminalis, nomor 8 itu kelenjar prostat, nomor 7 kelenjar Cowper, kemudian nomor 2 itu ada uretra, dan nomor 3 itu adalah penis. Nah, sekarang kita akan membahas fungsi dari masing-masing organ reproduksi pada laki-laki tersebut. Kita mulai dari yang skrotum. Skrotum itu adalah bagian seperti kantung yang di dalamnya terdapat testis, berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Kemudian yang berikutnya adalah testis. Testis adalah bagian yang bentuknya bulat telur yang tersimpan dalam skrotum, berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Kemudian yang selanjutnya adalah epididymis, saluran yang keluar dari testis yang berbentuk seperti tanda koma dengan ukuran kurang lebih 4 cm, berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Kemudian yang berikutnya adalah vas deferens. Vas deferens adalah saluran panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis, berfungsi menghubungkan epididymis dan uretra. Kemudian kita bahas yang selanjutnya, yaitu dari vesicula seminalis, bagian yang berbentuk seperti kantung kecil berukuran kurang lebih 5 cm yang terletak di belakang kantung kemih, berfungsi menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Kemudian yang selanjutnya adalah kelenjar prostat, bagian yang berbentuk seperti kue donat yang terletak di bawah kantung kemih, berfungsi menghasilkan cairan yang bersifat asam. Sedangkan kelenjar Cowper, bagian yang berbentuk seperti kacang yang terletak di bawah kelenjar prostat, berfungsi menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah. Selanjutnya kita lihat uretra. Saluran yang terdapat dalam penis merupakan akhir dari saluran reproduksi, berfungsi sebagai saluran keluarnya sel sperma dan urin. Selanjutnya adalah penis. Itu bagian organ yang terluar dari reproduksi laki-laki, berfungsi sebagai saluran kencing atau urin dan saluran sel sperma. Nah, anak-anak ibu, sekarang kita lihat kembali organ reproduksi pada laki-laki. Selanjutnya kita pelajari organ reproduksi pada perempuan. Itu dimulai dari yang pertama,
ada ovarium. Kemudian yang nomor 2 itu adalah tuba falopi. Bentuknya memanjang, dia seperti pipa. Yang ketiga infundibulum. Kemudian ada nomor 4 rahim. Kemudian ada nomor 5, itu adalah endometrium, lapisan dalam dari bagian rahim. Kemudian ada nomor 6, itu bernama cervix. Kemudian nomor 7 itu adalah vagina. Nah, sekarang coba kita lihat semua organ-organ penyusun organ reproduksi pada perempuan. Nah, coba anak-anak perhatikan ya. Di situ ada 7 bagian. Kemudian kita lihat lagi bagaimana fungsi dari setiap organ penyusun organ reproduksi pada perempuan. Yang pertama, di situ ada ovarium. Kita coba dulu mengingat secara acak ya. Kemudian di situ ada infundibulum yang berbentuk rumbai. Kemudian itu ada tuba falopi. Kemudian ada nomor 4, itu adalah rahim. Sedangkan nomor 5 itu adalah endometrium. Kemudian nomor 6 itu adalah cervix. Dan yang terakhir nomor 7 itu adalah vagina. Nah, sekarang kita mau pelajari fungsi dari organ-organ penyusun organ reproduksi pada perempuan. Baik, perhatikan kembali ke depan. Yang pertama, ovarium. Ovarium itu strukturnya berbentuk seperti telur, berjumlah 2, terletak di samping kanan dan kiri uterus dan berfungsi menghasilkan sel telur atau yang sering disebut dengan ovum. Itu adalah fungsi daripada ovarium. Kemudian kita masuk yang berikutnya. Di situ ada infundibulum, struktur berjumbai dan merupakan pangkal dari tuba falopi. Ingat, di tuba falopi inilah terbentuknya zigot. Kemudian yang berikutnya adalah tuba falopi. Tuba falopi itu merupakan saluran yang panjangnya kurang lebih 10 cm yang menghubungkan ovarium dengan rahim atau uterus. Kemudian yang berikutnya, yang nomor 4 itu adalah rahim atau uterus. Dia itu merupakan struktur seperti buah pir yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama proses kehamilan. Yang berikutnya adalah endometrium. Endometrium adalah lapisan yang membatasi rongga rahim dan meluruh ketika seseorang perempuan itu mengalami menstruasi. Kemudian selanjutnya itu adalah cervix. Cervix merupakan struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka
ke arah vagina. Kemudian yang terakhir itu adalah vagina. Coba diperhatikan ke depan, itu ada vagina terletak di paling bawah. Vagina ini merupakan saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim, saluran mengalirnya darah menstruasi, dan saluran keluarnya bayi. Itulah penjelasan dari organ reproduksi pada perempuan. Jadi bisa kita amati lagi pada gambar di depan. Ada 7 bagian organ penyusun sistem reproduksi pada perempuan.